Shalom saudara, kita kembali di Abam. Kita masuk episode 494. Dari ibu atau wanita usia 54 tahun dari ini di United States, dari Amerika. Saya titip ke saudara yang di Indo untuk memposting di Abam pertanyaan ini karena beberapa kali saya kirim ke Abam selalu tidak bisa. Kenapa tidak bisa ya? Mestinya bisa ya. Tapi ini harus dicari masalahnya kenapa tidak bisa. Ya, baik. Pak Eras yang saya kasih, saya bersyukur kepada Tuhan. Dan Pak Eras yang sudah dipakai Tuhan mengubah saya. Dan juga saya bisa melayani Tuhan dengan men-sharing firman-firman melalui Truth ID. Langsung saja ya, satu, bagaimana dengan saudara saya yang Katolik? Ia berdoa kepada Tuhan Yesus, Santo Santa, dan masih mengikuti ramalan-ramalan Feng Shui. Karena pernah terbukti apa yang dikatakan ramalan itu terjadi. Ia pakai kalender Feng Shui yang mencantumkan hari tanggal tertentu untuk shio macan dan lain-lain yang memprediksi ke depan, misalnya apa yang harus dihindari orang, apa yang akan terjadi. Sudah saya ingatkan kalau Tuhan tidak berkenan hal itu. Sering saya kasih firman-firman. Ia sangat percaya Feng Shui karena itu berbau Chinese. Ia sangat menjunjung tinggi Chinese tradisional. Suaminya ateis, orang British. Tidak suka saya bicara soal Tuhan kepada anak-anaknya. Saya sangat galau, takut ia dibuang ke api kekal. Kalau kita bertuhan dengan benar, Tuhan bukan cuma membela kita, tapi juga orang-orang yang kita kasihi, dikasih Tuhan juga benar ya. Dilindungi Tuhan, amin. Seperti yang Pak Eras pernah bilang ya. Apakah itu berlaku bagi saudara saya? Kalau saudara ibu itu mengikuti ramalan-ramalan perdukunan, pasti dia binasa. Karena dia menjual dirinya kepada kuasa-kuasa kegelapan. Itu ya. Jadi kesalahan dia bukan karena ia Katolik. Kesalahannya karena ia mengikuti ramalan-ramalan perdukunan. Yang itu termasuk bagian dari okultisme. Nah, mengapa ramalan-ramalan itu bisa terwujud, terbukti? Ya, kalau seseorang menjadi milik kuasa gelap, dia bisa diramal tahun sekian kamu meninggal, ada kecelakaan, tepat itu bisa terjadi. Tetapi kalau saudara anak Allah yang baik, dia tidak bisa diramal. Anda nggak bisa diramal. Satu kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang dekat dengan saya kenal. Waktu muda dia pernah dibawa temannya ke tukang ramal. Tukang ramal yang bisa meramal, bisa mengenal orang ini siapa dan bagaimana. Ya karena dia pertemanan ya saya ikut saja. Tetapi dukun itu tidak bisa meramal dia. Gelap melihat dia. Dia anak Allah yang baik. Anak Tuhan yang baik. Tidak bisa diramal. Nah, jadi hati-hati kalau ramalan itu terbukti bukan berarti kuasa kegelapan berkuasa di hari esok. Ia tidak berkuasa atas hari esok. Tapi dia bisa mengatur orang yang di dalam kekuasaannya. Ya. Puji Tuhan, Anda punya beban. Doakan terus keluarga ini. Dan minta hikmat Tuhan untuk bisa membagi kebenaran kepada mereka. Ini tugas atau bisa menjadi tanggung jawabmu. Lakukan itu. Tetapi kalau sampai akhirnya mereka menolak, jangan kecewa ya. Karena masing-masing orang memiliki kehendak bebas. Oke. Yang kedua, saya punya penyesalan karena saya married dengan American, tinggal di US. Saya tidak bisa lagi perhatikan mama seperti dulu. Mama saya usia 78 tahun. Saya hanya bisa memberi perhatian lewat chatting di video call. Ajak menyembah. Tapi sejak saya pindah ke US kira-kira 13 tahun. Mama saya tidak melayani Tuhan lagi seperti waktu saya masih di Jakarta. Saya sangat sayangkan sekali melihat kemunduran mama. Ia berkata ia tidak tahu apa yang Tuhan mau. Merasa tidak berguna, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ia suka dengan khotbah-khotbah Pak Eras.
Firman Tuhan di Lukas 12 ayat 47-48, menerima banyak pukulan, apakah ini di bumi atau di kekekalan? Saya khawatir ini terjadi atas mama. Kalau mama dipanggil Tuhan suatu hari nanti, mama dibuang ke api kekal karena belum melakukan kehendak Bapa, belum punya mindset Tuhan, belum berkodrat ilahi. Banyak pukulan ini pasti menyangkut kehidupan di bumi, yaitu bentuk disiplin yang Tuhan lakukan atas orang-orang yang dikasih Tuhan. Tuhan memukul berulang-ulang orang-orang yang dikasih supaya sadar. Ya. Mengenai mama yang sudah usia 78 tahun tentu tidak bisa dituntut melayani Tuhan seperti orang yang berusia lebih muda. Secara teknis pelayanan di gereja tidak bisa. Tetapi mama masih bisa berdoa, mendoakan orang. Ya. Kamu tidak perlu menyesal dengan keadaanmu pindah ke Amerika. Itu belum tentu bukan rencana Allah. Bisa saja itu rencana Allah. Atau kalau bukan, sekarang kau minta ampun dan meminta Tuhan untuk bagaimana mengisi hari hidupmu di usiamu yang sekarang sudah 54 tahun. Ya, bagaimana berguna bagi Tuhan. Bagus bisa chatting dengan mama. Kalau Anda dari Jakarta belum tentu juga. Kalau Anda di Indonesia belum tentu juga bisa berperan besar untuk mama dengan usia itu. Cukup chatting lewat video, memberi penguatan, ya puji Tuhan dia suka dengar khotbah-khotbah saya. Orang yang suka dengar khotbah saya itu pasti bukan orang Kristen abal-abal yang hanya mau berkaca jasmani, enaknya hidup. Saya memiliki naluri atau feeling mama kamu tidak masuk neraka walaupun tingkatannya itu terendah. Karena tidak melayani atau tidak memaksimalkan diri. Ya, mamamu bisa masuk surga walaupun belum berkodrat ilahi kuat. Sebab yang masuk menjadi anggota masyarakat itu juga belum berkodrat ilahi tapi baik. Dilihat dari tulisanmu, saya memiliki feeling mamamu bisa masuk surga tetapi kedudukannya rendah. Oke, doakan terus mama, arahkan di sisa umur hidupnya untuk bisa menyelesaikan harinya dengan baik. Puji Tuhan. Suami saya usia 64 dulu mendengar Injil yang salah. Keselamatan bukan karena perbuatan baik dan ia merasa yakin ia sudah selamat. Nah ini masalah nih. Ya, pengajaran yang mengatakan sekali selamat tetap selamat, Allah menentukan siapa yang selamat, siapa yang tidak selamat. Ini pengajaran yang membuat Eropa ya menjadi gersang seperti hari ini. Gereja-gereja ditutup karena tidak ada jemaat. Sudah saya jelaskan tapi sudah sulit merubah cara berpikirnya karena ia pakai ayat 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17. Lebih fokus kepada politik, tidak all out ke Tuhan. Ia pemusik di gereja. Saya khawatir Tuhan bilang kepadanya, aku tidak kenal kamu. Saya hanya berharap keluarga saya tidak ada yang binasa. Tolong jelaskan maksud ayat tadi, Pak. 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17. Ya, baik saya akan bacakannya. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-16 17. Kalau ada seorang saudara yang berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Atas dosa yang tidak mendatangkan maut, tentang itu tidak dikatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang tidak mendatangkan maut itu dosa yang diselesaikan. Ini menyangkut kodrat dosa. Ya. Semua perbuatan dosa kita diampuni. Yang sudah kita lakukan, sedang kita lakukan apa, dan yang akan kita lakukan. Tuhan sudah pikul semua di kayu salib. Tetapi kodrat dosa yang melekat di dalam diri, pikiran-pikiran jahat, ya, itu kalau tidak hilang, tidak bisa diampuni.
yang di sini. Jadi penghakiman Tuhan itu bukan hanya melihat perbuatan yang dilakukan, tetapi sumber perbuatannya. Semua dosa bisa diampuni jika diselesaikan. Nah, kalau dosa yang kita lakukan diselesaikan di kayu salib oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, dari sejak kita lahir sampai kita mati sudah selesai. Tapi yang belum selesai kodrat dosa di dalam diri kita. Itu yang tidak bisa diampuni. Ya, yang tidak bisa diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan, harus diselesaikan dengan penyangkalan diri. Maka Yesus berkata, kalau kamu tidak menyangkal diri, kamu tidak bisa masuk surga. Oke, cukup. Terakhir ya, maaf ya Pak, kepanjangan. Saya menerjemahkan ke bahasa Inggris renungan-renungan dari Truth ID dan renungan doa pagi dan buku New Paradigm Christian Living. Dan men-sharekannya di media sosial. Sekiranya mungkin apapun yang saya transit dari khotbah Pak Eras, or renungan doa atau buku, saya rindu mengirimkan kembali ke KSKI. Siapa tahu bisa disebarluaskan lebih lagi. Itu rindu saya akan sangat berterima kasih. Saya berdoa Pak Eras sehat, panjang umur, dan terus diberikan hikmat-hikmat Tuhan. Saya akan menghubungi nomor telepon ini dan minta nomor telepon Anda. Kami sangat menyambut baik karena memang buku-buku saya dan khotbah-khotbah saya diterjemahkan dalam bahasa Inggris juga. Dan dalam waktu dekat ini saya juga akan khotbah dalam bahasa Inggris untuk menjangkau saudara-saudara di luar negeri. Ya, oke, itu cukup luar biasa ya pertanyaannya ya, memberkati kita semua. Ini dari seorang wanita usia 45 tahun, rasanya ini nomor teleponnya dari luar negeri juga ini. Salam Pak Eras, sampai sekarang saya bertekad tetapi nggak mau nikah karena berbagai faktor. Ini janda usia 45 tahun. Saya mengenal Pak Eras lewat YouTube 6 tahun lalu dan merasa sangat terberkati karena Pak Eras sudah menjawab pertanyaan saya yang mana tidak ada yang mampu menjawab selama puluhan tahun saya jadi orang Kristen. Pak Eras, saya mau bertanya tindakan apa lagi yang bisa saya lakukan untuk menyelamatkan jiwa bapakku, orang tuanya ya. Bapak makin tua makin jahat kelakuannya, ngomong kasar sama mama, sama anak, bahkan cucu yang suka ngobrak-ngabrik lemari, tas. Kita hanya untuk nyari uang ya. Tas hanya untuk cari uang. Kalau bapak minta uang nggak dikasih, dia akan marah-marah, kasar ngomongnya. Dia nggak sadar sudah tua, sakit-sakitan, tapi berulah ya. Ya, saya mau bertanya tindakan apa lagi yang bisa saya lakukan untuk menyelamatkan jiwa bapakku karena makin tua makin jahat kelakuannya, ngomongnya kasar sama mama, sama seperti anak bahkan cucu ya, suka ngobrak-ngabrik lemari, tas hanya untuk cari uang. Sebagai anak tertua, saya jadi tulang punggung untuk menghidupi orang tua. Adik sekeluarga yang ikut mama. Kalau bapak sakit, saya mengobatin sampai jutaan. Adik utang nggak bisa bayar, minta saya yang bayar sampai puluhan juta. Adik sekolah nikah punya anak, saya support keuangan. Sampai mereka berhutang pun minta saya bayarkan, alasannya uangnya dimakan bersama. Sampai aku ditipu, katanya mereka merawat anakku baik-baik, tapi nyatanya mereka menusukku dari belakang dengan perkataan katanya saya nggak peduli anakku. Nggak kirim uang ke anakku padahal gaji saya kirim semua buat mereka. Sampai sekarang pun saya belum punya rumah karena terus menjadi tulang punggung keluarga. Tapi saya lelah Pak karena bapakku yang tua nggak jadi berubah sifatnya. Saya sudah doakan, saya minta pendeta berkunjung membujuk ke gereja tapi nggak mau. Saya bujuk-bujuk sampai saya kasih uang seperti anak kecil tapi nggak mau. Sekarang hobinya pelihara ayam yang mana untuk si ayam ini makan uang banyak. Perbandingan saya kasih jatah 1 juta, yang 800.000 habis buat urusan ayam. Yang 200 untuk makan bapak, yang 200 untuk mungkin bapak nggak wise kan ya Pak,
untuk makan Bapak. Mem. Apa ini artinya? Yang dos untuk makan Bapak. Ya. Mama dan ibu, nggak wise kan? Gitu. Saya stok padi beras habisnya jadi buat makan ayam. Saya lelah Pak, lelahnya panjang. Karena Bapak pelihara ayam untuk rawat dan minta ke saya. Mama, tapi kalau jual apa, nggak bisa dibagi sen pun. Tiap hari bertengkar Bapak, Mama, sehingga nggak ada yang betah di rumah. Saya telah mensupport mereka, tapi adalah kewajiban anak menghidupi orang tua. Jadi saya kasih jatah bulanan, nggak peduli mereka mau wise atau enggak dengan keuangannya. Saya sudah nasihati Bapak dari cara halus, bercanda sampai pernah bertengkar hebat. Dengan terakhir pertengkaran kami ini membuatku mendiamkannya. Tapi memberi jatah bulanan tetap saya kasih Pak. Berat beban psikologiku membuatku tidak punya kedamaian dalam bekerja Pak. Tolong Bapak minta sarannya apa yang harus aku perbuat masalah ini. Yang pertama, saya tahu kamu punya penghasilan cukup baik tapi tidak sangat baik. Kamu juga berat sebenarnya. Tapi aku salut kamu punya hati begitu murah. Murahnya hatimu disalahgunakan oleh saudaramu. Dan kamu karena perasaan persaudaraan kamu mensupport berapapun. Itu bisa salah, itu bisa keliru. Kamu boleh membantu tanpa merusak etos kerja, kinerja, semangat hidup. Kalau kamu memberi berlebihan untuk keluarga kamu, terutama saudara ya, kamu merusak moralnya. Walaupun kamu punya, kamu bisa berkata, aku tidak bisa membantu. Tidak bisa bukan tidak punya. Jangan merusak mental keluarga dengan uang yang membuat mereka tidak punya drive, semangat kerja dengan baik. Di dalam surat ini ada tulisan tentang anakmu yang dirawat mereka. Wah, saya tidak tahu berapa umur anakmu dan bagaimana cara merawat anakmu. Tetapi tetap berilah, ya, kirimkan, lalu minta perincian yang jelas untuk kebutuhan anak. Sekolah, makan, harus ada perincian. Kamu harus seperti orang pelit, tapi bukan pelit, tetapi kamu hemat dan cerdas. Mengenai orang tuamu tetap didukung, ya. Sebaiknya Bapak diberi uang, Mama juga diberi uang, dipisahkan uangnya, ya. Dan kamu jangan terlalu berlebihan memikirkan bapakmu yang sudah bejat, ya, sudah rusak. Kamu serahkan dalam tangan Tuhan dengan doa. Kalau dia bertobat, dia selamat. Kalau dia tidak bertobat, masing-masing orang memiliki resiko dan tanggung jawab. Supaya hal ini tidak menjadi berhala bagi kamu. Ya, kamu yang penting bertumbuh dalam kedewasaan, dalam kesucian. Dan Tuhan pasti memberi kamu hikmat bagaimana mengatasi hal ini. Saya ingatkan ya, semua masalah ini akan berakhir pada waktunya. Sabar, hadapi dengan kesabaran. Jangan berlebihan memberi uang ke orang tua yang tidak bijak, akhirnya sia-sia. Beri uang untuk orang tua, untuk papa, cukup untuk makan. Untuk mama, beri untuk mama. Bisa dipisahkan. Lalu kamu harus tetap mencari Tuhan, minta hikmat Tuhan untuk bisa menyelesaikan persoalan ini pada waktunya. Jadi kalau belum selesai, hadapi. Dan jangan berpikir bahwa masalah ini tidak ada ujungnya. Ada ujungnya, pasti berakhir pada waktunya. Ya, selamat berjuang, Tuhan menyertai kamu. Dari ibu usia 59 tahun, suaminya umur 57, anak ketiga yang satu sudah, anak tiga yang satu sudah menikah tapi belum punya anak. Salam Bapak Rohani, saya Pak Erastus. Terima kasih Pak atas firman yang disampaikan. Boleh menguatkan dan mendewasakan iman saya Pak. Baru 1 tahun saya mengikuti Truth ID. Seandainya dari dulu dapat channel Bapak, mungkin rumah tangga saya tidak hancur. Saya sudah 30 tahun menikah, suami selingkuh, kejam, egois, dan lain sebagainya, berkarakter buruk. 25 Juli tahun 2020,
Suami ketahuan selingkuh. Saya lihat chat di HP-nya. Selama ini berulang saya maafkan tapi dibuat lagi. Jam 4 pagi saya sepak kakinya lagi tidur. Saya maki dan usir dari rumah. Suami pergi dari rumah setelah 1 tahun. Tanggal 12 Juni 12 suami kena COVID. Pulang ke rumah saya urus sampai sembuh. Bukannya bertobat malah pergi lagi gara-gara hal sepele. Dia mau pergi beli beras pakai mobil. Saya larang pakai sepeda motor saja karena dekat biar hemat bensin. Langsung suami marah. Makanlah mobil itu. Katanya langsung pergi ke tempat sekarang. Pergi sampai sekarang tidak pulang. Suami menggugat saya cerai karena dia mau menikahi perempuan selingkuhannya, Pak. Katanya dia sudah siap tanggung resiko dan kehancuran ini. Anak-anak sakit hati dan kecewa atas perbuatan bapaknya dan sangat malu karena kami dikenal orang di tempat kami. Anak-anak sakit hati dan kecewa atas perbuatan bapaknya dan sangat malu karena kami dikenal orang di tempat kami, jadi bahan pembicaraan orang. Saya kuat karena dengar khotbah Bapak Eras, khotbah Bapak, doa pagi dan puasa, wanita surgawi dan semua yang disampaikan lewat Truth ID. Saya ikuti semua. Yang terjadi berkat abadi mendewaskan iman karena saya disuruh Tuhan ditarik ke jalan benar. Ya. Karena ya dipimpin Tuhan ya, dibawa ke jalan yang benar lewat Truth ID. Pertanyaan saya, Pak, saya dipanggil sidang perceraian 1, Pak. Kalau perceraian ini terjadi, apa yang harus saya buat? Saya berserah saja pada pengaturan dan maunya Tuhan. Sesungguhnya saya tak mau bercerai, Pak. Anak 2 lagi belum menikah, tapi sudah bekerja. Suami juga tiap bulan ada kasih uang belanja. Markus 10 ayat 9, Maleakhi 2 ayat 16, Markus 10 11. Saya berdoa Tuhan nyatakan mujizatnya pada suami, menjamah suami bertobat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau memang suami menang, saya mau pindah ke Jakarta biar bisa ikut ibadah di MAG, Mall Arta Gading, tinggal bersama anak di Jakarta. Terima Pak atas pencerahannya. Tuhan berkati pelayanan Bapak, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaannya. Saya doakan Bapak sehat-sehat panjang umur. Ibu sudah hampir 60 tahun umurnya. Ibu dilindungi dan dikasih Tuhan. Suami ibu akan sangat menyesal. Saya tidak menyumpahi. Dia benar-benar menyakiti hati Tuhan. Suami ibu di hari tuanya akan sangat menderita. Dan penyesalannya tidak akan bisa dibayarkan dari kesenangan sementara yang dia peroleh. Kalau harus cerai, sampai tingkat tidak bisa diperbaiki, terimalah perceraian itu. Dan kalau mau pindah ke Jakarta, pindahlah. Buat hidup yang baru, lupakan nightmare, ya mimpi burukmu. Siapkan dirimu pulang ke surga, toh umurmu juga sudah hampir 60 tahun. Yuk kita sama-sama berkemas-kemas pulang ke surga, ya. Lupakan masa lalu. Jangan takut kehilangan suami. Dia tidak pantas menjadi suamimu. Dia belum menjadi pria yang utuh. Dia tidak layak menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Dan kamu tidak perlu mendampingi orang-orang yang tidak layak untuk didampingi ini. Ya, kamu boleh cinta dia, kamu masih cinta dia. Kamu tidak mengendaki perceraian, tapi dia punya hak untuk melakukan apa yang dia sukai. Jangan malu dengan lingkunganmu. Doa dulu dan jika mungkin pindah ke Jakarta bisa. Ya, buat sejarah baru. Lupakan masa lalu. Kamu akan menikmati kebahagiaanmu di usiamu yang sisa di hari tuamu. Tuhan memberkati. Oke. Salam Pak Eras dari wanita yang gak jelas umurnya ini. Saya bersyukur dengan pelayanan Bapak, terutama Abam, karena saya banyak belajar dari program ini. Saya ingin bertanya. 1, kalau dulu sepertinya tujuan akhir hidup adalah menikah, karena kalau seseorang sudah cukup usia pasti ditanyakan kapan menikah. Dan karena di firman Tuhan disebutkan beranak cuculah dan bertambah banyak. Tapi setelah Tuhan Yesus datang ke dunia, yang seharusnya menjadi tujuan kita adalah menjadi serupa dengan Kristus, tidak lagi soal menikah. Betul begitu ya Pak?
Betul 100. Menikah atau tidak menikah saat ini bukan lagi menjadi suatu keharusan, tapi menjadi suatu pilihan ya Pak. Salah tidak Pak jika saya mengatakan kepada anak-anak saya, kalau kamu nanti memang tidak mau menikah ya tidak apa-apa. Yang terpenting kalaupun kamu menikah atau tidak menikah, yang menjadi tujuan kita adalah serupa Kristus. Karena menikah tidak selalu tentang hal-hal yang menyenangkan, ada perjuangan dalamnya. Karena menikah tidak selalu ada kebahagiaan. Oh ya, saya setuju dengan nasihatmu, saya setuju. Saya pun mengucapkan kalimat yang sama untuk anak perempuan saya. Jadi bukan satu keharusan untuk menikah. 2. Dalam kekristenan yang dikatakan selingkuh itu seperti apa? Apakah saat seorang melihat orang lain yang bukan pasangannya dan timbul nafsu hasrat dalam hatinya, itu bisa dikatakan selingkuh? Itu bisa dikatakan berzina di dalam hati. Apakah itu selingkuh? Belum bisa dikatakan selingkuh, tetapi jalan menuju perselingkuhan. Kalau pria masih memiliki pikiran seperti ini, ia menjadi seorang pria yang rentan dalam berumah tangga. Ya. Zaman sekarang selingkuh bukan sekedar hubungan badan, tapi saat chat-chat dan orang lain yang bukan pasangannya. Ini sudah selingkuh. Kalau sudah chat-chat itu sudah selingkuh. Tapi dalam hatinya ada motif lain. Itu disebut micro cheating. Ini sudah selingkuh. Tidak usah hubungan badan, tapi melalui chatting itu juga sudah selingkuh namanya. Tapi kalau hanya melihat, mengingini, itu sudah rusak pria seperti ini. Jalan menjadi, pasti orang-orang seperti ini akan selingkuh biasanya. Lewat chat atau lewat hubungan badan langsung. Menurut kebenaran firman Tuhan, selingkuh itu seperti apa Pak? Terima kasih Pak. Yang pertama, yang namanya berzina di dalam perjanjian lama, jika melakukan hubungan seks di luar nikah. Tetapi berzina dalam konteks Kristen, yang dalam bahasa Yunaninya pornos, begitu melihat seorang perempuan mengingininya, dia berzina. Tapi kalau belum meninggalkan istri, dia tidak melakukan hubungan badan dengan orang, tidak bisa dikatakan selingkuh. Tetapi kalau orang sudah melihat lawan jenis mengingininya, itu jalan menjadi seorang yang akan selingkuh. Oke, saya kira itu saja jawaban saya kepada bapak-bapak yang masih punya pikiran semacam itu. Bertobatlah, matikan dalam pikiranmu. Jangan melihat film-film dan tontonan yang membakar gairah libidomu dan engkau menjadi berdosa. Harus tegas berkata tidak. Ya. Saya kira itu jawaban saya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di Abam episode yang akan datang. Tuhan berkati.